Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Badan Pusat Statistik BPS menyebut tingkat pengangguran di Indonesia pada bulan Agustus 2013 bertambah 6,25% atau sekitar 150.000 orang menjadi 7,39 juta dari 7,24 juta di periode yang sama, yakni Agustus 2012. Bertambahnya tingkat pengangguran ini disebabkan karena lambatnya pertumbuhan ekonomi. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Suryamin Rabu siang mengumumkan tingkat pengangguran terbuka untuk bulan Agustus 2013 di kantor BPS Jakarta. Hasilnya tingkat pengangguran untuk Agustus 2013 mengalami kenaikan 6,25% atau sekitar 150.000 orang dari 7,24 juta di bulan Agustus 2012 menjadi 7,39 juta. Tingkat pengangguran untuk lulusan sekolah menengah kejuruan menempati posisi teratas sebesar 11,9%. Disusul pengangguran lulusan sekolah menengah ke atas sebesar 9,74% dan terendah berada pada tingkat lulusan SD dengan persentase sebanyak 3,51%. Menurut Suryamin, meningkatnya angka pengangguran di Indonesia disebabkan karena lambatnya laju pertumbuhan ekonomi. Agustus 2013. Ini kita lihat terjadi penurunan angkatan kerja ya sebesar 140.000 Agustus 2013 dibandingkan dengan Agustus 2012, yaitu dari 118,05 juta jiwa atau orang berubah menjadi 118,19 juta orang atau jiwa. Akibat tingginya angka pengangguran, praktis angka tenaga kerja di Indonesia mengalami penurunan dari 121,2 juta untuk Februari 2013 menjadi 118,2 juta orang untuk Agustus 2013. Angkatan kerja hingga Agustus 2013 paling banyak didominasi oleh angkatan kerja lulusan SD sebesar 52 juta orang dan yang berpendidikan tinggi hanya 10,5 juta orang. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Adan Irhas melaporkan. Ratusan buruh Rabu siang kembali mengepung kantor Gubernur DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Mereka menuntut agar Gubernur DKI Jokowi mengubah keputusan upah minimum DKI yang telah ditetapkan sebesar 2,4 juta rupiah menjadi 3,7 juta rupiah. Ancaman buruh untuk kembali melakukan aksi unjuk rasa setelah tuntutannya tidak dipenuhi oleh pemerintah nampaknya bukan isapan jempol belaka. Pasalnya ratusan buruh di Jakarta dari berbagai elemen serikat buruh ini kembali menggeruduk gedung Balai Kota Jakarta Pusat. Sambil membawa atribut demo, ratusan buruh ini datang menggunakan puluhan sepeda motor. Akibatnya kemacetan di depan gedung Balai Kota tak terhindarkan. Setelah para buruh menggunakan badan jalan untuk memarkir motornya. Para buruh menuntut agar Gubernur DKI segera mengubah keputusan UMP DKI yang semula 2,4 juta rupiah menjadi 3,7 juta rupiah sesuai tuntutan awal buruh. Buruh menganggap dengan ditetapkannya UMP tersebut adalah usaha pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat serta upaya untuk memiskinkan para buruh. Maka yang terjadi adalah Gubernur dengan tega-teganya memiskinkan buruh di Jakarta, juga berarti memiskinkan masyarakat secara umum di Jakarta. Karena dengan buruh 2,4 kita pastikan yang kemarin membeli mie mungkin seminggu sekali, mie ayam, mungkin akan menjadi menunda, mungkin menjadi 2 minggu sekali. Yang biasanya naik ojek, mungkin nggak naik ojek. Yang mungkin kemarin sudah belanja, mungkin sekarang sudah mengurangi belanjanya. Selain itu, para buruh juga mengecam tindakan salah satu ormas yang dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan terhadap beberapa massa buruh yang tengah melakukan aksi unjuk rasa di Cikarang, Jawa Barat. Sehingga mengakibatkan sedikitnya 8 orang luka-luka, 2 diantaranya kini tengah kritis. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Kita beralih ke Gorontalo. Pemirsa, setelah menetapkan 4 tersangka, Polda Gorontalo kembali menetapkan 1 tersangka lagi dalam kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang diduga melibatkan 9 oknum anggota kepolisian di Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Bawalemo. Polda menetapkan IG sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan korban.
Pihak Polda Gorontalo kembali menetapkan satu tersangka lain dengan inisial IG yang merupakan anggota polisi berpangkat Aibtu, di mana IG diduga sebagai pelaku utama dalam kasus pencabulan di bawah umur. Yang mana dalam kejadian ini juga menyeret sejumlah nama anggota kepolisian. Setelah menjalani pemeriksaan pada Senin 4 November 2013, yang mana oleh pihak kepolisian langsung dilakukan penahanan. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Gorontalo, Ajun Komisaris Besar Polisi Lisma Dunggio, membenarkan bahwa ada penambahan satu tersangka lain dengan inisial IG. Menurut AKBP Lisma Dunggio, pelaku IG merupakan oknum anggota polisi sektor Motilango berpangkat Aibtu. Dirinya juga menambahkan bahwa hingga saat ini pihak Polda Gorontalo masih terus melakukan penyelidikan terhadap sejumlah nama lain yang disebutkan korban dalam berita acara pemeriksaan. Ya, jadi dari hasil perkembangan penyidikan oleh pihak PPA Polda Gorontalo dalam hal kasus pencabulan ini sudah ada ketambahan satu tersangka lagi dari anggota yang berinisial IG, yaitu anggota Polsek Motilango. Itu pangkatnya apa, Bu? Bintara Tinggi, Aibtu. Aibtu. Sudah setelah dilakukan pemeriksaan kepada beberapa saksi dari pihak korban dan yang bersangkutan memenuhi unsur untuk dinaikkan menjadi tersangka. Sebelumnya pihak Polda sudah menetapkan 4 orang tersangka lain, yang salah satu diantaranya adalah oknum anggota polisi, di mana para tersangka ini merupakan pelaku pencabulan terhadap siswi SMA kelas 2 yang ditangkap pada awal Oktober 2013. Dari Gorontalo, Irwanto Ahmad melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi, tetaplah bersama kami.